Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai metode dan strategi pembelajaran pada program pendidikan masyarakat guna untuk memenuhi ujian tengah semester dari mata kuliah strategi dan metode pembelajaran masyarakat. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Sofi Kuroto Aini dengan NPM 222103005 dari kelas A Pendidikan Masyarakat Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Nah, yang selanjutnya saya akan menyebutkan terlebih dahulu satuan program belajar pendidikan masyarakat. Untuk yang pertama yaitu pusat kegiatan belajar masyarakat yang termasuk ke dalam pendidikan kesetaraan. Yang kedua ada lembaga kursus dan pelatihan yang termasuk ke dalam pendidikan keterampilan. Yang ketiga ada kelompok belajar. Yang keempat majelis taklim. Yang kelima sanggar kegiatan belajar ataupun SKB. Dan yang keenam ada pelatihan ataupun training. Yang akan saya bahas lebih lanjut yaitu mengenai dua program pendidikan masyarakat ini. Untuk yang pertama yaitu ada pendidikan kesetaraan ataupun PKBM yang terdiri dari paket A, B, dan C. Dan yang kedua ada pendidikan keterampilan dan pelatihan yang terdiri dari lembaga kursus dan pelatihan. Yang pertama yaitu pendidikan kesetaraan. Menurut Istiqomah, pendidikan kesetaraan merupakan layanan pendidikan melalui jalur pendidikan non-formal untuk masyarakat, khususnya para pemuda yang putus sekolah, yang mencakup program paket A setara SD atau MI, paket B setara SMP atau MTS, dan paket C setara SMA atau MA. Untuk model pembelajaran yang digunakan di pendidikan kesetaraan ini menggunakan model pembelajaran blended learning, yang mana blended learning ini merupakan metode belajar yang menggabungkan dua atau lebih metode dan pendekatan dalam pembelajaran untuk mencapai tujuan proses pembelajaran. Tujuan dari model pembelajaran ini yaitu mampu meningkatkan hasil belajar peserta didik dan lebih mudah memahami materi baik melalui pembelajaran tradisional ataupun e-learning. Adapun metode pembelajaran di pendidikan kesetaraan untuk paket C, yang pertama yaitu metode ceramah, dan yang kedua ada metode demonstrasi, yang ketiga ada metode diskusi, dan yang keempat ada metode simulasi. Yang selanjutnya ada strategi pembelajaran pendidikan kesetaraan untuk paket C. Yang pertama yaitu berdasarkan kebutuhan belajar, yang kedua berorientasi pada tujuan kegiatan pembelajaran, yang ketiga berpusat pada peserta didik, dan yang keempat berangkat dari pengalaman belajar. Yang kedua yaitu program pendidikan keterampilan yang mana terdiri dari lembaga kursus dan pelatihan. Menurut Fauzi, keterampilan dapat menunjukkan pada aksi khusus yang ditampilkan atau pada sifat di mana keterampilan itu dilaksanakan. Banyak kegiatan dianggap sebagai suatu keterampilan, terdiri dari beberapa keterampilan dan derajat penguasaan yang dicapai oleh seseorang menggambarkan tingkat keterampilannya. Lembaga kursus dan pelatihan merupakan dua satuan pendidikan non-formal seperti yang tertera dalam pasal 26 ayat 4 UU nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dijelaskan juga bahwasannya kursus dan pelatihan diselenggarakan bagi masyarakat yang memerlukan bakal pengetahuan, keterampilan, kecakapan hidup, dan sikap untuk mengembangkan diri, mengembangkan profesi, bekerja, usaha mandiri, atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Terdapat model dan metode pembelajaran di LKP. Untuk metode pembelajaran di LKP ini menggunakan individual teaching method, yang mana metode pembelajaran ini diterapkan dalam pelatihan yang sesuai dengan kondisi masyarakat dan kebutuhan pelatihan. Nah, hal ini juga memacu warga belajar untuk memotivasi dirinya sendiri untuk menyelesaikan tugas dan berusaha meningkatkan kompetensinya sampai mendapatkan kepuasan diri. Nah, model pembelajaran di LKP ini menggunakan model pembelajaran langsung dan jarak jauh, serta model pembelajaran sinkronus dan asinkronus. Untuk strategi pembelajaran di LKP itu sendiri menggunakan dua strategi. Yang pertama yaitu strategi pembelajaran langsung ataupun discovery instruction, dan yang kedua ada strategi pembelajaran interaktif ataupun interactive instruction.
Untuk yang pertama yaitu strategi pembelajaran langsung, merupakan strategi yang kadar berpusat pada tutor paling tinggi dan paling sering digunakan. Pada strategi ini juga termasuk ke dalam metode-metode ceramah, pertanyaan didaktik, pengajaran untuk memperluas informasi ataupun mengembangkan keterampilan langkah demi langkah. Yang kedua yaitu strategi pembelajaran interaktif yang merujuk pada bentuk diskusi dan saling berbagi di antara peserta didik. Adapun menurut Seaman dan Valens dalam Darmansyah mengemukakan bahwasannya diskusi dan saling berbagi akan memberikan kesempatan untuk warga belajar memberikan reaksi terhadap gagasan, pengalaman, dan pandangan. Sekian pembahasan yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.